Sih rata-rata para dairy farmer di New Zealand itu bisa sampai di umur 40-50 masih ada yang kerja juga. Tergantung dari skill, pengalaman, sama cocok-cocokan sama company-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara from New Zealand. Ketemu lagi sama Celoteh Ami Rantau. Bener-bener deh, kita itu memang selalu spontan. Kali ini harusnya aku yang mau ke rumahnya Abi. Betul. Jauh-jauh ceritanya Maya kan. Cuman aku tuh kemarin habis camping Bi. Nah rencananya aku tuh pengen main ke Abi yang pedesaan banget. Nah aku tuh penasaran, sebenarnya banyak orang yang udah request Abi. Abi tahu sendiri dong di Instagram segitu ramenya waktu Abi ngasih zoom. Soalnya gini, menarik banget, kayak bidannya sapi-sapi kok bisa sih kerjanya di New Zealand padahal waktu apply dari Indonesia. Nah kita bakalan kupas tuntas, tapi sebelumnya saya pengen banget Abi memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Silakan Abi. Halo semuanya, nama saya Abi. Kebetulan di New Zealand udah hampir jalan 2 tahun dan kerjanya menjadi bidan-bidan para ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi berkaki 4. Nah terus pekerjaannya ini mostly megang di dairy farm, yaitu di sapi perah. Nggak jauh dari sini, dari Auckland, cuman sejam doang kayak gitu kurang lebih. Wah, sebelumnya boleh di-spill nggak sih usia? Karena orang itu selalu bertanya, Okay. Ada batasan usia nggak sih Teh kalau mau kerja ke New Zealand? Nah, usia boleh nggak Pak di-spill? Boleh. Mumpung belum 30 ya, ini hari tahun-tahun terakhir. Kebetulan umurnya di 29. Untuk di usia sih rata-rata para dairy farmer di New Zealand itu bisa sampai di umur 40-50 masih ada yang kerja juga. Tergantung dari skill, pengalaman, sama cocok-cocokan sama company-nya juga gitu. Tapi yang pasti harus difahami, di dairy farm kerjaannya berat, apalagi kita berhadapan sama makhluk segede 400-500 kilo. Tapi kalau memang merasa dirinya sudah berpengalaman dan memang fit dan juga sehat, insya Allah sih kuat sih kalau memang sudah berpengalaman ya. Betul. Dan udah lihat gitu. Harus punya experience. Betul. Kalau misalnya belum mah susah sih, karena nggak kebayang gitu megang hewan segede gitu dan ngurusin hewan segede gitu. Harus pernah megang atau pernah berpengalaman di dunia itu gitu. Oke. Jadi ini tarik mundur ya. Tarik mundurnya adalah, boleh nggak sih Abi sedikit cerita waktu dulu tuh apply dari Indonesia, punya pengalamannya, kalau nggak salah pernah ke Australia juga. Nah itu background itu yang boleh diceritain, latar belakang Abi. Oke, jadi kalau latar belakang aku, karena aku udah di dunia peternakan cukup serius, S1-nya peternakan. Oke, jadi inline S1-nya peternakan di Brawijaya. Terus pernah kerja juga di Indonesia, itu hampir 1 tahunan di bidang sapi juga. Oke. Terus kebetulan qadarullohnya ada kesempatan untuk working holiday visa di Australia untuk bekerja di bidang pemotongan sapi di daerah Queensland. Oke. Terus 1 tahun berarti kan kurang lebih kalau ditotal-totalin megang si sapi itu sekitar kurang lebih 2 tahun. Nah, dengan pengalaman 2 tahun itu cocok dan memang dicarinya seperti itu kalau di New Zealand. Dan singkat cerita akhirnya ada loker di New Zealand untuk kerja di sapi perah, untuk di bidang dairy farm herd manager. Terus akhirnya
apply dan akhirnya keterima karena pengalaman yang tadi juga udah Karena megang. udah confidence. Betul. Jadi kalau kitanya confidence, terus ada requirement-nya, ya udah dicoba gitu. Artinya loker itu Abi cari sendiri atau Abi dapet dari agent atau dari temen atau gimana sih? Nah ini agak complicated sebenarnya Oke. karena kita flashback lagi. Aku alumni, jadi sebelum lulus, sebelum bekerja di Indonesia, sebelum bekerja di WHV juga, aku kebetulan dapat beasiswa internship di Northern Territory Australia di Darwin. Itu selama 4 bulan untuk sapi pedaging di sana untuk jadi station hand. Terus akhirnya di sana itu dapat banyak sertifikasi di bidang agriculture yang lumayan bergengsi, bisa dibilang. Karena cuma 4 bulan. Nah, karena di sana itu dibawahi oleh Northern Territory Association. Nah, terus kedua dibawahi sama Catherine Campus University. Oke. Jadi di sana agriculture certification-nya lumayan dicari dan lumayan oke. Terus akhirnya kepake tuh di WHV juga gampang, insya Allah dimudahin dapat kerjanya. Terus waktu daftar yang New Zealand itu dapat infonya dari kakak kelas. Oh oke, Pas jadi di ada link. nah itu jadi makanya ada link-linknya, jadi harus diceritain satu-satu. Bener. Nah setelah dapat info loker dari kakak kelas, kita cobain bareng-bareng. Jadi kakak kelas, aku sama adik kelas daftar Ikutan? barengan. Oh oke. Daftar barengan. Dikirainnya bakal bersaing nih. Bertiga itu. Tapi ternyata tiga-tiganya Tiga-tiga berangkat. terima? Tiga-tiganya berangkat karena mereka butuh banyak waktu itu. Tapi sebenarnya yang daftar 5 orang ada orang Indonesia lainnya lagi. Berarti ini daftar sebelum COVID atau setelah COVID? Enggak, setelah COVID 2023. Oke. Kurang lebih Oh gitu. baru ya, karena baru 2 tahun itu tadi. Betul, Oke, betul. menarik. Wah, Abi aku mah gak kepikiran ya. Maksudnya teman-teman juga kayak penasaran waktu itu kayak ya udah deh saya mau coba karena saya tuh interest banget ngurusin sapi. Saya udah biasa nih di kebun, tapi ternyata tidak cukup itu aja. Karena ngelihat Abi sih mungkin pengalamannya jadinya banyak karena udah ada WHV itu tadi di Indonesianya, background sekolahnya juga gitu. Akhirnya itu yang memudahkan Abi akhirnya ke New Zealand. Nah, berarti Abi kan ini direkrut dari perusahaan New Zealand ya? Betul. Nah itu berarti visanya jenisnya AEWV kalau nggak Betul. salah. Nah AEWV itu apa sih jenis visa? Karena teman-teman tuh kadang suka bingung. Di pikiran mereka tuh gini Bi, ada lowongan mereka coba cari ke SIK. Dalam pikirannya mereka tuh yaudah kita tinggal lamar aja. Padahal gerbang untuk bisa dari Indonesia ke luar negeri itu butuh yang namanya visa. Betul. Nah jenis visa itu sendiri macam-macam. Ternyata jenis visa yang bisa ngerekrut orang itu tadi harus perusahaan terakreditasi dan namanya apa tadi AEWV. AEWV itu gimana maksudnya? Nah, New Zealand itu ribet satu karena mereka negaranya kecil, nggak bisa nampung orang segede Australia. Betul. Terus juga New Zealand itu pemerintahnya labil ya. Iya, bener banget. Ada perubahan set-set Betul. terjadi. Karena mereka satu lagi negaranya kecil, jadi perlu pemerintahnya juga intervensinya gede banget buat populasi orang yang masuk, imigran yang masuk, terus juga macam-macam ekonominya. New Zealand tuh ribet kalau bisa dibilang gitu ya. Beda sama Australia yang WHV beres saja berangkat. Mungkin teman-teman ngertinya gitu yang working holiday visa. Nah, di New Zealand ada working holiday visa tapi nggak buat Indonesia. Betul. Gitu. Nah, makanya salah satu caranya adalah ikutan di visanya yang accredited employer visa. Nah, visa ini itu hanya dikhususkan buat orang yang sudah berpengalaman bekerja di bidang tersebut. Jadi agak berbeda konsepnya sama WHV yang dimilikin sama Australia. Makanya kalau AEWV ini rata-rata memang yang dicari adalah imigran-imigran yang memiliki kemampuan yang di atas, bisa dibilang di atas rata-rata, supaya si company ini punya alasan gua ngambil orang luar karena mereka lebih mumpuni daripada warga lokal gua nih. Betul, ada alasan. Gitu, ada alasannya kayak gitu. Kurang lebih gitu. Nah, terus setelah dinilai mumpuni, mereka ngesponsorin kami-kami yang misalnya cocok. Betul. Supaya datang ke New Zealand kayak gitu dengan tipe visa accredited employer visa. Rata-rata 2-3 tahun. 2-3 tahun. Artinya kalau misalkan punya pasangan dan keluarga eligible untuk membawa mereka ya? Betul. Jadi
itu termasuknya satu istri. Mungkin yang punya 2 istri bisa berkompromi lagi. Nih satu, nanti 6 bulan istri 1, 6 bulan jadi 2. Ada cuma satu istri. Terus kalau anak, aku lihat nggak jelas peraturannya. Tapi gini aja, misalnya hidup di New Zealand itu per orang berapa? Bayangin aja misalnya kalau punya 6 anak, biayanya berapa? Mungkin gitu aja yang masuk akalin aja gitu. Kalau misalnya 2-3 mah mungkin masih bisa. Soalnya temen aku bawa 3 teh. Iya, setahu aku juga 3 masih bisa. Tapi kalau lebih dari itu aku kurang, soalnya emang nggak jelas berapanya. Yes. So far emang maksudnya rekan terdekat pun anaknya di 3 lah maksimal yang aku tahu, dan mereka emang bisa langsung bawa istri dan 3 anaknya ini gitu. Istrinya 1, bukan dibalik ya, 3 istri 1 anak. Wah emang bener nih Abi. Nah Bi, penasaran nih, kalau AEWV itu artinya kamu mengeluarkan uang atau enggak? Karena kan sebetulnya perusahaan yang merekrut kamu. Nah sekarang kan ini kita sedang berpikir untuk sedikit cerdas ya, karena banyak banget di luaran sana orang berpikir kalau AEWV atau segala macam itu apakah harus chip in uang, kita ngeluarin uang untuk bayar perusahaan ini atau bagaimana? Pengalaman ini kamu? Aku kasih satu quote yang aku bikin tadi malam ya teh. Ini kayaknya nih ahli quote juga, luar biasa emang Abi ini. Gimana Bi? Keluarin quote. Jadi kita kerja di luar negeri itu bukan tujuan yang harus dikejar segala macam, tapi kerja di luar negeri itu dampak dari kerja keras, dampak dari pengalaman. Jadi kita harus tanya ke diri kita sendiri dulu nih, pengalaman apa yang kita punya, kerja keras apa yang kita bisa jual ke orang lain supaya jadi dampak dan menjadi hasilnya kerja di luar negeri. Kalau aku mikirnya gitu. Dampak ini betul. Nah, jadi maksudnya si AEWV ini itu 0 rupiah deh. Oh, gitu. Kamu jadi nggak beruntung berarti. Beruntung karena ya tadi sudah diiringi kerja keras. Betul. PR-nya juga nggak main. Pengalaman juga. Jadi nggak bisa kosongan gitu ya, instan kayak mie instan. Biasanya katanya pakai proses mau bikinnya. Betul. Oke, terus jadi si AEWV ini tuh setelah dapat harusnya nggak boleh bayar apa-apa karena dari pemerintahnya juga harusnya si perusahaan ini sponsorin si calonnya ini untuk berangkat ke sini. Exclude medical check up di negara sendiri. Oke. Apalagi? Tiket? Apa sih namanya yang surat polisi? SKCK. SKCK. Medical check up, SKCK itu kita yang ngurus. Sama tiket pesawat. Betul. Oke, ada SKCK, medical sama tiket pesawat. Betul. Waktu itu tiket pesawat berarti cuma beli waktu perginya aja kan? Perginya aja one way. Iya, Oke. Untuk pernah nggak sih maksudnya kepikiran gini? Berarti kan kamu nggak apply-nya ke SIK atau kemana waktu yang atau dari teman informasi itu lewat SIK atau enggak? Nah, unik sih teh. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah ngikutin Teh Yanti lama atau New Zealand lama pasti pernah dengar Queen City Law. Nah itu tuh si perusahaan aku nge-hire Queen City Law buat ngerekrut orang Indonesia spesifiknya. Oke. Gitu. Aku nggak ngerti kenapa alasannya ya. Kenapa mereka juga pengennya orang Indonesia. Terus akhirnya Queen City Law ini mungkin buat yang teman-teman nggak tahu ya. Jadi itu tuh ada lembaga firm atau lawyer yang ngurusin visa-visa ataupun yang ngurusin segala macam lah di sini terkait pengacara gitu. Nah terus dia ya bisa dibilang lumayan pernah dan beberapa kali akan ngepost tentang loker. Karena mereka biasanya dapat job dari company buat tolong cariin mungkin spesifiknya orang Indonesia. Karena manajer marketingnya itu adalah orang Indonesia di Queen City Law. Oke, iya orang Indonesia. Gitu. Jadi kebetulan yang rekrut aku tangan pertamanya yang reach-nya Queen City Law dulu. Oh, jadi reach out dari mereka. Jadi mereka yang seleksi dulu. Jadi 5 orang, 5 orang baru ketemu sama perusahaan. Betul. Interview by Zoom.
Oh, artinya ada kemudahan nggak kalau kayak gitu ketika kamu datang ke sini? Kendala berikutnya kalau misalkan pekerja biasa ya, maksudnya yang saya tahu atau sekolah itu nyari rumah susah. Apakah itu dibantu sama mereka juga untuk info-info nyari rumah atau enggak? Atau dari perusahaannya udah? Nah ini baik banget ya, aku mau terima kasih banget juga ya buat Queen City Law, buat Bu Heni. Abis ini nanti Queen City Law yang Boleh sponsori nanti di sini ya. disponsori Queen City ya. Law, boleh gede. Ini ditutup juga nggak boleh Pak nih. Boleh langsung taruh di sini. Jadi aku mau terima kasih banyak juga. Dibayarin deh hotel 3 hari di sana. Terus juga kemana-mana ada yang nganterin, bikin IRD, bikin apa kayak gitu-gitu waktu itu datang. Oh jadi ini nggak sempet tanda kutip ngegembel berarti ya di luar negeri? Enggak. Nggak, karena orang lain tuh ada beberapa pengalaman mereka tuh sampai bingung mau Betul. tidur di mana, backpacker kadang atau apa ngeluarin uang cukup besar. Ternyata kita mestinya nanya sih amalan apa berarti yang dilakukan. Waduh. Semudah itu gitu loh kan. Keluar negeri itu nggak gampang loh Bi. Iya. Kamu sempet nggak ngerasa kayak aduh ini bakalan di prank nggak sih gitu? Iya, aku juga ngerasa. Membayar. Iya gak sih? Iya. Orang yang bayar aja bisa jadi kena prank. Iya. Nah terus kamu kan gak bayar tuh. Sempet gak sih dari keluarga yakin nih mau ke New Zealand gitu-gitu gak sih? Wah sempet banget. Aku sebenarnya agak deg-degan karena satu dan lain hal pernah pengalaman keterima dan agak deg-degan juga nih nanti kayak gimananya. Itu mah kita skip. Nah yang pengalaman aku ini juga deg-degan karena aku nggak tahu nanti gimana sistemnya dan lain-lain. Cuman Queen City Law nge-arrange banyak hal banget. Jadi nanti kamu nginep 3 hari dulu di hotelnya bintang 4 di CBD. Okay. Aku nggak tahu, tapi ini disclaimer ya. Apakah ini perusahaanku yang nge-cover Iya, atau betul. apa? Aku nggak tahu. Jadi mungkin beda-beda tipenya. Terus akhirnya ya udah. Alhamdulillahnya ternyata di cover semuanya sampai dianterin ke farmnya. Nah kondisinya itu perjalanan 1 jaman ke farm aku dari Auckland. Terus di farmnya juga udah dapat rumah segala macam tapi bayar. Cuman maksudnya langsung nggak. Mungkin kalau orang-orang di sini nyari rumah dulu cocok-cocokan sama landlord. Kalau aku mah langsung prot aja. Viewing kamu tuh langsung ya ini mudah banget. Kayaknya aku mendatangkan orang-orang yang dikasih sama Allah. Kayaknya semoga aku ketularan gitu, dapetin keberuntungan. Nah, proses waktu kamu tahu keterima nih bahwa udah nih granted bahwa akan ke New Zealand, dari situ langsung ke besokannya bekerja atau sempet dulu seminggu abis itu apa gimana? Aku tuh agak lupa ya. Tapi kayaknya pas nyampe di CBD di Auckland itu sekitar 2-3 hari. Terus akhirnya kita move ke farm. Jalan terus di farm juga kurang lebih sih 2 hari ya kayaknya 2 harian atau 3 harian aku lupa. Terus akhirnya baru start kerja kayak Baru gitu. start kerja. Nah untuk kontrak sendiri itu waktu di Indonesia atau di sini? Maksudnya kan pasti dikasih kontrak nih, kamu akan kerja sebagai ya tadi misalkan peternak apalah bahasanya. Terus dikasih tahu juga salary-nya sekian. Itu waktu di Indo. Di Indonesia langsung tanda tangan Indonesia. Ngeliat, lumayan nih uangnya gitu gak sih? Langsung ya. Tapi aku nggak kaget karena di Australia. Australia. Dan fact-nya di Australia gaji aku lebih gede. Besar. Karena juga konversi rupiahnya lebih gede juga. Betul, Nah betul. ini kayaknya jadi kayak banyak sesinya bisa 2 jam karena kita jadi kayak punya pandangan luas. Kadang kan orang nggak WHV tapi mereka dari Indonesia. Ternyata ini tuh jadi meluas kemana-mana karena nanti pengalaman WHV apa bedanya culture Australia dengan New Zealand itu yang Abi rasain tuh gimana. Jadi memang Abi ini kayaknya kaya pengalaman. Dan ini mudah-mudahan terdeliver baik ke teman-teman, jadi kayak punya wacana banyak karena susah menemukan sosok yang punya pengalaman di Australia. Jadi kayak punya pembanding gitu loh. Oh iya betul. Atau bisa jadi host kedua kan rata-rata podcast 2 host nih. Nah ini yang lurusnya, aku yang beloknya. Kayaknya bakalan banyak fansnya Abi nih. Tapi aku setuju sih. Maksudnya kita itu saat ini kan juga disclaimer ya Bi, kita cuma orang Indonesia yang kebetulan lebih duluan aja dari teman-teman tinggal di New Zealand. Dan keberadaan kita pengen cerita seutuhnya, bener-bener apa adanya yang sesuai dengan pengalaman kita. Kan beda-beda nih. Kalau aku kan dependent ke bawah sama suami gitu kan. Nah kalau Abi kan Abinya sebagai main applicant-nya. Nah baik lagi ke tadi Bi, berarti gajinya oke ya, maksudnya median wage berarti Di atas median wage. Itu salah satu syarat AEWV juga. Jadi harus slightly di atas median wage atau pas di median wage. Terus berapa median wage itu? pas zaman aku 29,99 ya. Wah, $30. Pas zaman aku, tapi pas 4 bulan setelah aku tuh naik teh minimalnya jadi 31, berapa gitu aku lupa. Nah itu teman-teman juga gini loh.
apapun yang kita sampaikan itu bisa jadi teman-teman nontonnya 6 bulan kemudian ya. Betul. Bisa jadi. Dan bisa jadi kebijakan itu juga sudah berubah, yang tadi Abi bilang di awal bahwa New Zealand ini wah cepet banget perubahannya. Bahkan visa aja Abi ngeh gak sih tahun lalu tuh sempat naiknya sampai itu tuh benar-benar naik 100% lebih gitu. Sampai nah jadi kalau teman-teman itu mempercayakan kita sebagai narasumber di sini, aku mohon teman-teman cross check juga dengan buku besarnya, yaitu imigrasi. Ada tuh semua di web imigrasi. Jadi dibantu gitu loh, cross check informasi dari orang Indonesia yang ada di sini, plus kalian juga membaca karena itu tadi kebijakan berubah-ubah. Oke, nah berarti Abi ini langsung nanti bisa apply residen si posisi ini. Ada pathway to resident. Betul. Kebetulan karena titlenya Dairy Herd Manager itu termasuk green list, alhamdulillahnya. Terus akhirnya nanti setelah bekerja 24 bulan disertai bukti dan lain-lain, nanti bisa apply buat residence di sini, kayak gitu, kurang lebih gitu. Keren ya, masih muda, 29, tiba-tiba berarti kalau mau jadi residen bentar lagi lah ya, setelah 2 tahun kan? Udah mau jalan nanti di pertengahan tahun. Mau apply residen. Ini anak muda berarti ya, masih muda, udah kepikiran keluar negeri. Ternyata itu tuh sama Abi udah di setnya zaman masih lebih muda lagi, karena udah ke WHV usia berapa dulu ke Australia? WHV umur berarti aku 24-an kurang lebih. 24. Oke. Nah, Bi, sekarang ngomong lebih ke praktikalnya. Maksudnya kerjaan Abi itu bener-bener nggak kebayang sih, Bi, ngurusin sapi kan tuh gede-gede ya. Dan aku kasih tahu dulu ya, New Zealand ini penduduknya tuh lebih banyakkan si sapi-sapi, si domba-domba ketimbang kita manusia-manusianya, bener gak sih? Betul. Karena kalau kalian bisa lihat, sayangnya nih, nanti kan Abi punya Instagram sendiri segala macam, kehidupan Abi tuh seru banget karena memang buat aku sih seru ngelihatnya ya. Maksudnya banyak sapi-sapi terus yang hijau-hijau yang selalu kita lihat kayak di wallpaper itu ya ada di daerahnya Abi kayak gitu. Nah, itu susah gak sih, Bi? Maksudnya ngurusin si sapi-sapi lebih kayak gimana kerjaan kamu tuh? Bayangannya berarti kerja sama si sapi itu, kalau mungkin aku cerita singkat kesehariannya, bangun jam 3:30, berarti akan sering sholat tahajud. Masya Allah, jadi sangat soleh sekali. Itu kunci Bapak. Terus? Nah itu di situ satu, bangun pagi banget mungkin ya, sebelum subuh. Terus akhirnya kita berangkat kerja, itu tuh ngegiring sapi dari lahan-lahan pengembalaan gitu ke tempat milking shed, tempat pemerahan. Terus kita merah pagi-pagi, terus bersihin tempat pemerahan, nyuci segala macam. Kita pulang breakfast sekitar 30-an menit. Pulang tuh ke rumah maksudnya? Rumah aku 2 menit. Jadi WFH ya guys ya. Makanya enak banget, orang kan bisa jauh. Jadi sebenarnya lebih jalan kaki, naik e-bike yang listrik. Oh, e-bike listrik. Gitu. Listrik lagi naiknya, harusnya olahraga. Betul. Terus? Terus akhirnya setelah dari breakfast kita berangkat kerja lagi. Nah ini job desk atau tasknya bisa macam-macam, di siang ke lunch sampai lunch. Bisa buat ngurusin sapi juga, misalnya ngasih identifikasi atau apa yang diperlukan. Ini kerjanya berbagai macam banget. Ini bisa jadi 10 podcast kalau diceritain. Oh, boleh. Mereka pasti senang kalau ada episode 1 sampai 10. Terus kalau setelah dari itu lunch agak lama, 1,5 jam. Biasanya aku tepar tuh. Tidur karena dari subuh banget kan. Terus setelah dari situ aku akhirnya kerja lagi di siang hari, bawa sapi lagi dari ladang pengembalaan lagi, milking sore namanya, pemerahan sore. Itu pakai mesin semua? Pakai mesin semua. Terus akhirnya yang naruhin mesin semuanya tuh? Kayak gitu, satu-satu aku merah kayak gitu. Duitnya sih lumayan ya, tapi kerjanya juga kebayang juga ya. Lumayan, makanya tadi timpal maksud aku, iya kan? Terus? Jadi harus punya fisik yang bagus juga. Makanya tadi aku bilang kalau ada yang mau apply umur 40 atau gimana, kita lihat dulu fisiknya sih gimana. Karena orang Indonesia pede awalnya, tapi pas nyampe ciut. Iya. Kayak gitu. Ini mah intermezzo dulu boleh teh? Boleh dong, boleh banget. Jadi pas aku lagi di WHV di Australia, aku ngedatengin 4 orang Indonesia yang nanyain ke aku. Nggak ada yang Nggak sanggup. Oke, jadi pasti ternyata kerjanya. Iya. Jadi aku di WHV, singkat cerita aku slaughterer, tukang jagal. Aku motong sehari 600 ekor sapi yang beratnya 1 ton.
Nah, ada orang Indonesia satu yang lucu banget. Jadi dia datang, terus dia ngurusin visceral di kayak lambung sapi dan lain-lain tuh dipisahin. Aku ajarin, kan lambung sapi segede meja ini ya. Jadi kan berat. Aku ajarin, dia keringetan. Terus aku tinggal 10 menit, pas aku balik lagi udah nggak ada, udah pulang. Jadi kabur. Tempatnya udah stres. Jadi makanya harus digarisbawahi banget, fisik yang kuat dan emang udah terbiasa. Ya, atau 3 mental yang terakhir tuh. Mental terakhir. Mentalnya nggak boleh mental tempe, nggak boleh. Betul. Mental baja. Betul. Nah ya udah, jadi sampai lupa sih pertanyaannya apa ya. Muternya kepanjangan. Emang Abi itu kayaknya karakternya sama kita. Jadi karena tidak ada intermezzo sih Abi. Itu loh kerjaan Abi itu. Tadi kan Abi sampai siang kan pulang tuh. Abis tadi tidur siang capek kan. Terus lanjutin Abi berarti kerja sampai sore. Iya betul. Wah berarti itu totalnya berapa jam Bi? Sehari 11 sampai 12. Sehari 11 jam. Duitnya sih lumayan. Kalau aku kan orang yang hitung duit ya emak-emak. Wah lumayan gitu kan. Tapi 5 hari kerja atau 7 hari? Nah ini agak aneh mungkin ya. Kan orang-orang mah biasanya 52, maksudnya 52 tuh 5 hari kerja, 2 hari libur. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau di aku tuh 6 hari kerja, 2 hari libur. Jadi bakal nabrak terus, hari liburnya bakal beda terus. Oke, hari ini. Hari ini kan kita tuh ini weekend ya. Sabtu Minggu. Berarti minggu depan aku hari apa day off-nya? Ayo. Minggu Senin. Minggu Senin. Benar. Aku jagoan. Emang kita sejaring itu. Teman-teman ini tuh aku harusnya kayak itu dari Konfuser ini tuh nggak ada edit ya. Kita tuh langsung running apa adanya. Oh gitu. Jadi tapi kan maksudnya gini loh. Rumah kan deket ya. Terus Abi juga maksudnya effortless lah untuk hal-hal kayak gitunya. Cuma lebih ke pekerjaannya yang berat. Betul. Sebetulnya ada berapa orang yang mengerjakan pekerjaan di tempatnya Abi? Satu farm aku 2 orang pekerjanya. Berapa sapi? 500. 500 sapi? 500 ekor. Gitu. Bisa? Emang kayak gitu ya? Iya. Dia itu normal? Normal. Makanya jamnya Abi tuh panjang. Karena yang ngerjainnya cuma 2 orang aja. Jadi aku gak kebayang nih. Maksudnya tempatnya sebesar itu, sapi-sapinya banyak. Terus yang ngurusin cuma 2. Untuk si milking aja kan, beda-beda divisi soalnya tadi kan. Enggak, semuanya 2 orang. Jadi kerjaan aku mulai dari sapi itu dikawinkan sama bull, kita comblangin sama bullnya. Terus dia hamil, kita urus, kita perah. Terus dia melahirkan, anaknya kita bantu. Kalau misalnya ada kesulitan, kita ini. Serius? Iya. Jadi maksudnya maksudnya kalau sapi melahirkan juga? Iya bisa aku. Serius? Iya. Nanti Agita kalau melahirkan juga. Istrinya nanti kalau lahirin udah jago dong. Oh, jadi itu dari maksudnya tapi aku nggak bisa sesar ya, nggak bisa yang kayak gitu-gitu, nggak bisa. Itu normal aja gitu kan. Kalau yang kesulitan, jadi kesulitan kakinya misalnya ke ini anaknya atau apa, aku bisa ini. Maksudnya gini loh, manusia kan ada moodnya ya. Si sapi ada juga gak sih? Maksudnya dia kadang cranky, gak mau diatur. Terus kamu gimana ngatur itu si sapi yang sebanyak itu? Dari pemandangan kita kan lucu ya, sapi-sapi itu kayak rapi, ngantri. Kalau aku jalan ke countryside itu mereka ngantri. Kadang kita bingung, ini siapa yang ngurusin mereka? Kok mereka serapi itu? Itu gimana? Nah, fun fact-nya si sapi itu punya status sosial masing-masing. Oh ya Allah. Jadi yang paling sosialita. Ada juga? Ya, sosialita. Misalnya kalau aku jadi sapi mungkin aku paling depan. Karena paling centil, dia paling jago dan big personality, dia biasanya dominan. Oke. Nah, nanti yang makin ke bawah biasanya dia antara tua, sakit, atau dia paling bawah di hierarkinya. Gitu, sosialitanya dia paling rendah. Jadi kurang, kalau mood sih nggak terlalu, cuman mereka personality. Gitu. Nah, lucunya pasti yang masuk ke milking parlor atau tempat pemerahan sama terus ya. Misalnya yang pertama tuh pasti si sapi A. Oh iya. Gitu. Bisa bedain tuh sapi-sapi? Bisa. Aku punya 3 favorit. Satu kasih nama sendiri. Ya, yang paling gede putih aku sebut kuntilanak. Ya Allah, namanya. Gitu. Aduh, tolong. Macam-macam. Karena dia paling gede, putih, terus kalau malam-malam tuh
kelihatan gitu. Makanya dibilang kuntilanak. Benar. Menarik. Jadi kamu juga butuh bonding ya sebenarnya tuh, maksudnya karena kan ini makhluk hidup. Kamu harus makhluk hidup, walaupun maksudnya dia bukan manusia, tapi tetap butuh bonding kan sama mereka itu, si sapi-sapi ini. Kurang lebih ya, karena si sapi itu bisa nyium bau yang merah, bisa ngerasain tangan yang merah. Kalau misalnya dia tegang, biasanya akan pup lebih banyak atau pipis kayak gitu, atau dia nendang. Karena orang baru. Orang-orang baru, jadi pengenalan. Nah, kalau aku tuh agak bingung gini, berarti kamu tuh lebih banyak berinteraksi sama binatang ketimbang sama manusia. Kalau kita kerja kan biasanya ada coworkers gitu ya, ada bos segala macam. Nah, ini berarti manusia-manusia untuk kerjanya kamu gimana ngobrol? Maksudnya ada nggak sih? Kan orang tuh suka nanya culture shock, kamu ketemu orang New Zealand yang satu pekerjaan itu ada, tapi kan ada aja sih. NZ. Iya. Oke. Ada aja sih kalau kayak komunikasi sesama manusia pekerja gitu ada kurangnya atau gimana, itu mah ada aja. Apalagi kita kalau misalnya di dunia farm kan cuman satu briefing buat seharian gitu teh atau apa, dan pekerjaannya juga berat dan lain-lain gitu ya. Kalau kayak di kantor atau apa kan per 10 menit bisa ketemu lagi atau apa. Kalau ini kan kita satu briefing panjang gitu. Ke manusianya sih ada, tapi kalau ke sapinya mungkin lebih ke efisiensi kita gimana sih nanti seharian ini mau ngelakuin apa aja supaya tetap nggak kelamaan dan semua kerja keberesin di hari itu gitu. Oh, ini kan gini ya, rentan dengan stres nggak sih? Kamu kan nggak ketemu banyak orang ya, terus lingkungan juga sepi. Terus kalau ngeliat personality secara sekilas kan kayaknya extrovert ya. Iya kan? Terus tiba-tiba ketemunya sama sapi-sapi. Itu si sapi, kamu sempet gak sih ngalamin aduh kayaknya stres? Atau misalkan dari company, karena aku tuh ngerasa kalau di New Zealand itu company-nya tuh baik gitu loh. Dia selalu kayak make sure kamu health and well-being-nya tuh gimana, kamu oke nggak? Itu gimana di company Abi? Kalau aku sendiri background-nya memang extrovert dan adventurer ya. Oh, nah oke. Jadi nyambung. Jadi lumayan sebenarnya, cuman karena aku hidup di dunia peternakan dan udah pernah magang di hutan juga yang di Australia kemarin. Jadi lumayan lebih ke udah tahu, udah set expectation gitu. Emang dunia farming nggak mungkin di tengah kota, nggak mungkin kita melihara sapi di bawah kerumunan kota dan lain-lain, jadi pasti akan melipir jauh gitu segala macam. Jadi udah set expectation sih teh pastinya. Jadi aman lah ya karena udah tahu. Dan itu mungkin yang bikin akhirnya pekerjaan ini tuh pathway to resident. Karena kan tidak semua, tadi Abi bilang ada orang yang ternyata tuh mentalnya langsung ciut ketika bekerja. Makanya ini dinilai mahal itu ya karena sesusah itu sebenarnya menurut aku ya. Karena aku gak kepikiran sih, maksudnya bernegosiasi dengan sapi setiap hari ya. Makanya dibikinlah si jurusan ini tuh ada pathway to resident. Pasti jurusan-jurusan yang pathway to resident tuh punya nilai tanggung jawab yang besar ketimbang posisi-posisi lainnya. Teman-teman kan suka bingung, kok bisa sih ada pekerjaan ini pathway to resident, kenapa pekerjaan lain tuh enggak? Nah contohnya ya ini, karena nggak semua orang juga bisa melakukan seperti yang Abi lakukan gitu. Dulu chef juga ada pathway to resident, tapi sekarang karena udah banyak. Chef itu kan udah banyak orang yang ngambil kursus. Kok ini kan kayaknya agak susah ya untuk sapi-sapi ini. Pengalaman yang panjang itu yang menentukan kualitas kamu. Karena nggak mungkin kamu kayak short course gitu. Aku mau spesialis bikin pastry, bikinlah gitu. Itu kan lebih gampang mungkin ya. Mungkin gitu kan. Wah menarik banget. Terus Bi, ada nggak tantangan atau kamu pernah nggak melakukan kesalahan ketika bekerja dan gimana reaksi bosnya? Banyak banget, karena ternyata di dunia dairy farming atau sapi perah itu detail dan rentan banget. Kebetulan aku ceroboh orangnya teh sebenarnya. Jadi orang ekstrovert gitu gak sih? Benar. Aku maksudnya mirroring. Jadi mikirnya udah 1000 langkah, tapi di depannya lupa. Gitu. Jadi banyak banget lah kalau diceritain. Misalnya kayak aku pernah tangki sapi itu aku kosongin lagi dari ribuan liter, aku kosongin karena aku masukin air. Jadi pas aku nyuci, aku lupa nutup. Aduh, terus jadi air masuk. Nah itu buat teman-teman yang belum pernah mungkin ya, atau yang udah pernah pasti relate nih. Bos-bos bule itu lumayan kasar dan mereka tegas. Oh, mereka ada swearing gitu? Ada pasti.
Oke. Apalagi tapi nggak sekasar orang Australia ya. Kalau orang Australia bisa sampai keluar kata-kata yang Oh, gitu? mungkin bisa bikin orang Indonesia baper, apalagi orang Sunda ya. Orang Sunda Soft spoken banget Oh, iya, gitu. Rasa banget, gak kepikiran juga. Benar gitu. Nah, cuman karena mungkin di bidang ini nggak banyak yang mau atau dan lain-lain, pengalaman ya, mungkin nggak banyak orang yang berpengalaman dan lain-lain, jadi mereka juga secukupnya aja. Jadi misalnya emang salah ya udah salah, marah dan lain-lain, tapi ya udah gitu, kita balik lagi kerja lagi gitu. Oh, oke. Jadi langsung case close aja ya, nggak diperpanjang. Mungkin kayaknya karakter orang sini. Abi waktu kesini berarti langsung bawa istri? Enggak. Oh, enggak. Jadi sempet sendiri dulu baru nyusul istri. Betul, Nyusul. betul. Oh, oke. Nah, Bi, kalau orang mau daftar pekerjaan seperti kamu, emang bisa diarahin gak sih? Kan rata-rata kan kita selalu ada di sik.co.nz itu loh. Apakah pekerjaan seperti kamu juga ada di situ untuk vlogger? Kalau loker banyak sebenarnya, ada di Seek, ada di TradeMe, Oke. ada di LinkedIn. Oke. Nah, orang-orang di New Zealand ini benar-benar make aplikasi tersebut buat cari kerja, mencari pekerja. Beda sama orang Indonesia ya, Iya. cuman marketing doang, padahal mah posisinya mah nggak ada. Ya, bener. Wah, ini emang real. Beneran biasanya. Nah, kalau mau cari bisa di sana, tapi lebih baik kalau misalnya memang lewat salah satunya mungkin ya emang rare case tadi Queen City Law. Oke. Karena biasanya kalau udah ada lawyer, ada yang itu dan dia tidak mengenakan biaya, Nah, itu nggak bayar kan? aku jamin itu mungkin 90% real. Gitu. Oke. Tapi kalau yang membebankan Ya. uang, nah itu yang harus hati-hati. harus hati-hati, lihat dulu apakah beban uangnya itu memang masuk akal, satu, dan kedua itu memang berbayar dan lain-lain gitu ya. Itu cek lagi aja. Cuman kalau aku saranin yang tidak berbayar, terus itu serius, terus ada penandatanganan dan lain-lain, insya Allah 90% itu real gitu. Untuk tahu nih, misalkan tadi itu kan perkara urusan visa berarti agent ya. Untuk mengetahui company-nya Abi bekerja, Abi sempat nggak sih cek apa benar perusahaan ini tuh ada di New Zealand? Kan dikasih ya untuk memastikan diri gitu, make sure itu berarti ada. Banyak. Jadi ngeceknya pasti ini, sorry, aku berarti ngasih tahu lagi teh. Buat teman-teman yang ragu, cek imigrasi New Zealand. Kalau mau ngecek perusahaan itu real ada atau enggak, di sana ada. Cari aja accredited employer. Itu biasanya nomor bisnis mereka atau nama perusahaan lengkapnya. Nanti dicari, itu ada. Terus kedua, kalau teman-teman mau tanya ini visanya gimana, ini visa aku bener apa enggak dan lain-lain, New Zealand imigrasi itu baik-baik banget dan bakal ngejawab, tapi pakai bahasa Inggris. Oh iya dong. Gitu. Jangan sampai pakai bahasa Sunda. Jangan pakai bahasa kolbu juga. Aduh, ini emang bener kayaknya udah cocok. Kita bisa sih jadi Jadi dua co-host ya. bisa asal berarti ini permainannya udah harus jadwal yang disamakan, karena ini yang liburnya nggak jelas. Kalau aku udah liburnya tuh Sabtu Minggu. Benar. Ini yang nggak jelas. Jadi bisa jadi nanti aku yang kesana atau Bisa jadi. kalian boleh komen kalau kalian setuju kita bakalan duet terus gitu ya tentang New Zealand. Nah, ada lagi nggak sih yang mau disampaikan sama teman-teman yang mungkin tertarik atau yang memang pengen banget ke New Zealand dengan jalur tadi melamar pekerjaan dari Indonesia? Yang pasti tadi satu, kalau misalnya memang mau ngelamar kerja di Indonesia, itu cek lagi dulu visanya apa. Satu, New Zealand itu nggak punya WHV buat orang Indonesia. Terus kedua, New Zealand itu punya sponsor kerja namanya accredited employer visa. Itu ketiga, dicek lagi sumbernya. Misalnya yang rekrut agensi tadi, lawyer atau dari company-nya langsung. Itu tadi udah aku jelasin ngeceknya gimana, terus juga cara ngeceknya seperti apa. Dan nanti ketiga intinya doa sih, doa, terus juga yang pasti nanti dilihat aja nyampe di sini cocok apa enggak dan lain-lain gitu. Sebutkan 3 culture shock. Ini aku nembak semua loh. Jadi semua narasumber aku tuh keren karena nggak ada tag sekian kali, cuma sekali. Difikirkan 3 culture shock versi Abi ketika pertama ke New Zealand, apalagi udah pernah ke Australia. Apa yang bikin itu positif atau ya terserah apapun. Oke. Apa ya? 3, 1, negara ini aman banget.
dari binatang-binatang. Yes. Karena aku di Kan gak ada kan, bener kan? Iya, Di Abi itu kan maksudnya banyak rumput di segala macam. Australia. Ya, Oh ya, di sini ya. kayak gini nih, bentukannya kayak gini. Nah, aku kalau di Australia, kalau lagi di mana di padang rumput sapi dan lain-lain agak takut sebenarnya. Nah, kalau di New Zealand aku terjun-terjun kayaknya mau main tanah juga nggak ada apa-apa. Itu satu sih parah. Karena di Australia aku sempat jatuh dari kuda 3 kali. Kuda aku dikejar rattlesnake Oh ya. gitu. Terus juga kalau nge-flush toilet kodok hijau Aduh, muncul. Jadi bener ya? iya beneran. Maksudnya Cuman meme-meme doang ya. Itu ternyata bener. Iya. Oh no. Terus Kadang kuda aku lari sama kanguru ya Allah. kayak gitu. Jadi beda banget itu. Beda banget. Culture shock ya buat aku yang tinggal di Australia sekian lama itu. Terus kedua di New Zealand, duh sorry ya, makanannya nggak enak. Soalnya nggak tetanggaan sama aku nggak sih? Kalau enggak kan harus tetanggaan sama aku, makanannya Indonesia terus. Gak ada apa-apa soalnya di sana. Tapi bener Ya. sih, makanan New Zealand itu flat. Ya aku nggak selera sih. Australia lebih ini ya. Australia karena maksudnya kalau di New Zealand aku pasti ngejar sama kita nyarinya Thailand. Oh iya. Apa gitu kan. Nah kalau di Australia Indonesianya kenceng deh. Iya bener. Ada di Australia ada ini apa namanya sambal rumah makan sambal SS super sambal ada Oh iya, Australia mah kayaknya semua ada. Itu di Sydney tuh. di Sydney ya di Melbourne aku Iya. lupa pokoknya jadi lebih mantep di Australia pilihannya banyak banget kalau di sini karena mungkin orang Indonesianya nggak seberapa jadi orang Indonesianya juga males kalau mau bikin bisnis yang lumayan serius ya. Karena Itu dikit. dua sih makanan ya. Oke, yang ketiga. Terus ketiga tokonya cepet banget ya tutupnya. Australia enggak ya? Sama aja sih. Sama ya. Cuman Di sini aku juga kaget. Jadi katanya bagus dong, nggak konsumtif Anda. betul, tapi kan saya Tinggal. anak ngopi ya. Di Indonesia tuh sampai aku ngopi sampai jam 11 malam, apa nongkrong di sini nggak ada. Jadi tiba-tiba insaf, gitu kan? Jadi anak baik-baik, anak rumahan judulnya. Berarti itu maksudnya culture shock yang bagus, mengubah Abi menjadi lebih lebih baik. Kalau nggak langsung aja ke kafe, udah ngurusin sapi-sapi, stres ngopi. Ngopi. Tapi di sana ada kafe daerah Abi. Di kota aku ada 5 Oh, kotanya apa? Ngatea. Ngatea. Oh ya, itu spelling ini Aneh ya? Maori. Ngatea. Iya. Oh, oke, menarik banget. Teman-teman, ada lagi nggak mau disampaikan? Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup ya. Nanti kalau misalnya kepo-kepo, aku ada di Dairy Daily. Jadi Dairy Daily Daily. Nah, 101. 101. Jadi untuk pertolongan ya. Oh my God, itu maksudnya paham. 101. Jadi Daily 101. Kalian boleh banget reach out beliau, mau nanya-nanya. Semoga ada waktu untuk ngebales. Di saat libur kadang mungkin capek dan segala macam, tapi pasti bisa. Kita bakalan datang lagi. Abi, hatur nuhun ya Bi ya sebelumnya. Kami. Makasih banyak Abi, bener-bener udah ngeluangin waktu. Sebenarnya memang udah rezekinya tiba-tiba Abi lagi di City dan aku juga lagi ada. Akhirnya kita pengen banget bisa sharing sama teman-teman supaya nggak misleading, supaya informasinya apapun itu bisa nyampe. Kali ini memang keren banget sih untuk peternak ya. Peternak bisa ke New Zealand. Nah teman-teman, sekian dulu Celoteh Ami Rantau. Nanti lagi bakalan ada atau bisa ketemu sama Abi lagi karena episodenya bisa panjang luar biasa. Apapun itu semoga ada manfaatnya. Abi mudah-mudahan dapat pahala yang banyak ya, jadi amal jariah mau berbagi. Buat teman-teman harus sesemangat kita yang selalu ingin berbagi tentang kisah New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.